bersyukur kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita mengenai Elia di Gunung Karmel. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami kembali dapat membaca firman-Mu bersama-sama dengan keluarga YouTube Reading Bible bersama malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dan memampukan kami mengaplikasikannya ke dalam hidup kami. Terima kasih banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan baca dari 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh ada luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab,
pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Kiranya kita tetap kuat di dalam Tuhan dan percaya bahwa selalu ada kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kuasa yang Engkau nyatakan di tengah-tengah nabi-nabi Baal dalam kisah ini. Kami juga yakin bahwa kuasa-Mu akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau. Mereka akan melihat bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Terima kasih banyak Tuhan, akan bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi